Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from group 4 and we would like to present our material about semantic change. And then let's introduce our member. The first member is Ramadan Aswar Nugraha. The second is Yasnaini Nur Aziza, and then the third is Ayu Setiawati, and then the last Syaifuddin Nasrullah. Generalization, as called broadening or whitening, is a type of semantic change in which a word that originally had a specific and narrow meaning changes to broader and more general meaning. In other words, the scope of the word's meaning expands so that it can refer to more things or concepts than its original meaning. Generalization adalah salah satu jenis perubahan makna semantik di masa sebuah kata yang awalnya memiliki makna yang spesifik dan sempit berubah menjadi memiliki makna yang lebih luas dan umum. Dengan kata lain, cakupan makna kata tersebut melebar sehingga bisa merujuk pada lebih banyak hal atau konsep dibandingkan makna aslinya. The next is a specialization. Specialization, also called narrowing or restriction, is the opposite of generalization. It's a type of semantic change in which a word that originally had a broad and general meaning changes to a narrow and more specific meaning. In other words, the word's meaning narrows to refer to a more limited set of things, a concept, than its originally meaning. Specialization adalah kebalikan dari generalization. Ini adalah jenis perubahan makna semantik di mana sebuah kata yang awalnya memiliki makna yang luas dan umum berubah menjadi memiliki makna yang lebih sempit dan spesifik. Dengan kata lain, cakupan makna kata tersebut menyempit sehingga hanya merujuk pada hal-hal atau konsep yang lebih terbatas dibandingkan makna aslinya. The next material is metaphor. A metaphor is an expression or word where the meaning of the word is figurative. In metaphor, any three types. The first is metaphor structural. Metaphor structural is a concept that is conduct metaphorical. Structural metaphor have two domains, namely the target domain and the source domain. The second is metaphor orientational. Orientational metaphors are abstract concepts of cycle orientational or spatial relationship that we experience in our basic and environment, like up, down, inside, outside, front, back, and each other. Jadi metafor ini mendasarkan pemahaman suatu konsep abstrak pada orientasi fisik atau hubungan keruangan yang kita alami dalam tubuh dan lingkungan sehari-hari kita, seperti naik, turun, dalam, luar, depan, dan belakang, dan lain-lain. Example of metaphor orientational is he hasn't woke up from his sleep yet. Jadi dalam kata woke up ini menunjukkan bangun, sedangkan pada orientational ini menunjukkan kata abstrak dari bangun tersebut bisa digambarkan seperti berdiri, seperti itu. And then the second is he is depressed after that failure. Nah, jadi dari kata terpuruk ini juga bisa diartikan sebagai turun, seperti itu. And the last is his quality of life has improved. Nah, dari kata improved ini menunjukkan meningkat atau gambarannya itu seperti ke atas.
And the last is metaphor ontology. This metaphor conceptually something abstract, intangible, or a process into an entity, substance, substance, or cycle object that can be conduct or handle. This metaphor provides boundaries and definition to experiences that have no cycle form. Jadi pada metafor ontologis ini mengkonseptualisasikan suatu yang abstrak, tak wujud, atau proses menjadi entitas, zat, wadah, atau objek fisik yang bisa dihitung atau ditangani. Nah, pada metafor ini memberikan batas dan definisi pada pengalaman yang tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya seperti our time is up. Penjelasannya yaitu dari kata time atau waktu, ini digambarkan sebuah dimensi abstrak, diperlakukan seperti zat atau sumber daya yang terbatas dan dapat dikonsumsi atau habis. And then the second is he vented his anger. Jadi kalimat dia meluapkan amarahnya ini dari kata amarah atau emosi dibayangkan sebagai cairan panas di dalam wadah atau tubuh yang jika penuh akan meluap keluar. The next material is degeneration. Degeneration is a type of semantic change in which the meaning of a word shifts from its original neutral or positive meaning to a lower, less pleasant or negative meaning. Degeneration over time. Jadi degenerasi ini hampir sama dengan peyorasi, adalah suatu jenis perubahan semantik atau makna di mana makna sebuah kata bergeser dari yang awalnya netral atau positif menjadi lebih rendah atau kurang menyenangkan atau bermakna negatif, buruk seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian proses ini mencerminkan bagaimana pendalaman sosial, nilai-nilai budaya, dan pengalaman penggunaan bahasa dapat mempengaruhi konotasi sebuah kata. Kata tersebut bisa selalu menghilangkan makna asli sepenuhnya, tetapi nilai atau motif atau evaluatifnya telah merosot. Contohnya, yang pertama ada kata awful. Awful di sini yang awalnya mempunyai makna asli yaitu penuh ketakutan, patut dihormati, atau menginspirasi kekaguman, berubah maknanya dengan degenerasi menjadi sangat buruk, kemudian mengerikan, jelek sekali, dan bermakna negatif. Kemudian contoh yang kedua yaitu crafty. Pada kata crafty ini yang awalnya mempunyai makna kuat, terampil, cerdik, dan bermakna positif, berubah berdegenerasi menjadi licik, penipu, dan berkonotasi negatif. The last material is about regeneration. Meaning regeneration is the process of enhancing the meaning of a word, whereby the word acquires more positive, polite, formal, noble, or honorable connotation than its original meaning or other synonymous meanings. Meaning regeneration can also be interpreted as the process of restoring or achieving the honor of a word, whereby the word recovers or rises from a negative or low connotation to a high or honorable one. For example, first, the word of wanita is better to use than perempuan. And the second, the word istri is considered more polite than honorable than the word bini, even though both have the same meaning, namely wife. A wife is a woman who is married to a man.